Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Sayangnya baginya, doanya tidak terkabul. Mata Wang Lin berbinar, lalu teknik atraksinya membentuk tangan dan menangkap Yang Yi. Kemudian, sebuah bom bau dilemparkan ke udara. Itu terbang membentuk busur dan mendarat di kepala Yang Yi. Yang Yi merasakan ruang di sekelilingnya menyempit seolah-olah udara di sekitarnya tersedot keluar dan suatu kekuatan menekannya dari semua sisi, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap ketika bom bau itu jatuh ke arahnya. Dengan keras, Yang Yi terkena bom bau. Seluruh wajahnya hitam dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Dia tidak peduli dengan wajahnya yang hitam atau bau busuk. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ketika dia merasakan kekuatan tekanannya sedikit mengendur, dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melepaskan diri. Jantungnya berdebar kencang saat dia berpikir, tangan penangkap naga ini terlalu kuat. Aku akan kalah bagaimanapun caranya. Baiklah, ayo kita berusaha sekuat tenaga. Wang Lin tersenyum tipis pada Yang Yi dan berkata, masih ada lebih dari 10 detik lagi. Anda dapat melanjutkan. Yang Yi mengertakkan gigi dan mengeluarkan seteguk cahaya merah. Lampu merah bertambah besar dan berubah menjadi lampu merah panjang berbentuk pedang dan terbang menuju Wang Lin dengan pedang Qi yang kuat. Sementara itu, dia bergerak lagi dan membuang segenggam jimat. Semua jimat tumbuh dan mengaktifkan teknik yang menghujani Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia mengaktifkan teknik atraksinya dan membentuk sebuah tangan. Dia melambaikannya dan menghancurkan semua jimat di udara. Dia kemudian menciptakan tangan lain dan meraih lampu merah. Lampu merah menghilang dan menampakkan wujud aslinya. Pedang terbang merah. Pedang terbang itu terhenti di udara dan terus meronta. Wang Lin mengamati pedang terbang itu dan menemukan bahwa pedang itu memiliki perasaan ilahi di dalamnya, seperti bom bau. Dia dengan mudah menghapus perasaan ilahi yang tersisa di sana dan menggunakan lebih banyak kekuatan dengan teknik ketertarikannya. Dengan suara retak, pedang terbang itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Ekspresi Yang Yi berubah drastis dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, teknik kuno saudara Wang, tangan penangkap naga, sangat kuat, tapi saya tidak mengaku kalah. Yang mengalahkanku bukanlah kamu, tapi teknik kunomu. Wang Lin tertegun, tapi dia tersenyum. Teknik kuno tangan penangkap naga. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Kamu tidak perlu menyangkalnya. Tangan penangkap nagamu telah dilihat oleh paman tuanku. Yang Yi turun dari panggung dan semua murid sekte Xuan Dao menyingkir. Bau di tubuhnya terlalu menyengat. Wajah penatua Ouyang sedikit memerah. Dia terbatuk dan dengan kaku berkata, Junior Wang Lin, teknik yang kamu gunakan sebenarnya adalah tangan penangkap naga. Teknik kuno ini sangat tidak terduga dan kuat. Saya sendiri hanya pernah mendengarnya di beberapa teks lama. Saya tidak pernah menyangka bahwa sekte Hang Yue masih memiliki teknik yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak kalah dari sekte kuat dari 500 tahun yang lalu. Saat dia terus berbicara, bahkan dia sendiri mulai mempercayainya. Meskipun itu bukan tangan penangkap naga, itu pasti merupakan teknik kuno, atau teknik itu tidak akan sekuat itu. Wang Lin tercengang. Dia telah mempraktikkan teknik atraksi ini selama lebih dari 20 tahun di dunia mimpi, sehingga kekuatannya tidak akan lemah. Ini hanyalah masalah kecil. Yang penting pertarungan ini membuat Wang Lin menyadari kekuatannya saat ini. Si Tunan mengatakan sebelumnya bahwa Wang Lin berada di setengah lingkaran tahap gerakan roh, yang merupakan lapisan ke-14 kondensasi Qi di negara budidaya Zhao. Ini berarti dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak kondensasi Qi. Adapun kenapa dia merasa seperti masih berada di lapisan ketiga, bahkan si Tunan tidak bisa menebak apa yang salah. Wang Lin pernah mengemukakan apa yang dikatakan saudara Zhang tentang memutuskan hubungan fana seseorang, tetapi, dengan wajah penuh penghinaan, si Tunan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hal seperti itu. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh para junior di negara budidaya kecil ini. Kultivasi adalah tindakan yang menantang surga. Hal-hal kecil ini tidak penting sama sekali. Dia menyatakan bahwa, di negara asalnya, ada seorang kultivator pada tahap formasi jiwa,
namun dia tidak bisa melepaskan ikatan keluarganya, jadi dia tinggal di rumah dan menikmati hidup bersama keluarganya, dan, pada akhirnya, dia tetap tinggal di rumah, mencapai transformasi jiwa setelah beberapa tahun. Gaya hidup ini menjadi sangat membosankan setelah sekian lama. Bagaimanapun juga, masa hidup seorang kultivator jauh lebih lama dibandingkan dengan rata-rata orang, jadi bagi orang normal, sepertinya para kultivator tidak peduli dengan hal-hal ini. Si Tunan akhirnya menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan manik yang menentang surga. Karena Wang Lin berkultivasi begitu banyak di surga yang menentang ruang manik, hal itu menyebabkan ketidaksinkronan antara ruang mimpi dan dunia nyata, jadi, meskipun kekuatan sebenarnya Wang Lin berada di lapisan ke-14, tubuhnya hanya menunjukkan bahwa ia berada di lapisan ketiga. Setelah beberapa saat, desinkronisasi akan hilang, jadi ini bukan masalah besar. Dengan kekuatan kondensasi Ki lapisan ke-14 dan lebih dari 20 tahun kerja keras dalam teknik tarik-menarik, tak heran kekuatannya akan membuat orang menebak-nebak. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Lin, apakah teknik yang kamu gunakan benar-benar teknik kuno? Dia saat ini sedang tidak berminat untuk mencari tahu apa nama tekniknya, tapi dia dengan sepenuh hati ingin membuat sekte Xuan Dao kehilangan muka. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kepala sekte, teknik yang digunakan junior jelas merupakan teknik atraksi. Adapun tangan penangkap naga, murid belum pernah mendengarnya sebelumnya. Huang Long diam-diam memuji Wang Lin karena kecerdasannya. Dia melihat ke arah tiga tetua Xuan Dao sekte dan tertawa. Teman Ouyang, saya dapat memberitahu Anda bahwa teknik ini bukanlah tangan penangkap naga, tetapi teknik paling dasar dari sekte Heng Yue saya, teknik atraksi. Murid-muridmu bahkan tidak bisa bertahan melawan teknik paling dasar dari sekte Heng Yue-ku, dan kalian membuat tangan penangkap naga ini untuk membenarkannya. Penatua Ouyang merasa sangat malu, tetapi, di permukaan, dia tidak bisa mundur. Dia membalas, teman Huang Long, kamu tidak perlu menyangkalnya. Aku sudah melihatnya. Ini adalah tangan penangkap naga. Dao Su tertawa dan berkata kepada kepala sekte Huang Long, kepala sekte, menurutku nama itu cukup bagus. Bagaimana kalau kita mengubah nama teknik atraksi menjadi tangan penangkap naga? Mata Huang Long berbinar dan menatap Dao Su dengan tatapan memuji. Dia berkata, bagus. Mulai sekarang, teknik atraksi sekte Heng Yue saya akan diubah namanya menjadi tangan penangkap naga. Saya ingin berterima kasih kepada sekte Xuan Dao atas namanya. Wajah Penatua Ouyang dan kedua tetua lainnya penuh dengan kepahitan. Mereka menggelengkan kepala dalam diam. Wang Lin berdiri di atas panggung, merenung. Setelah dua pertandingan terakhir, dia mendapatkan kepercayaan diri yang besar pada kekuatannya, namun lawannya terlalu lemah untuk menguji kekuatan penuhnya. Meskipun energi spiritualnya berada pada tingkat yang sama dengan seseorang di lapisan ke-14 kondensasi Qi, dia agak kekurangan dalam hal teknik. Dia hanya mahir dalam teknik atraksi. Untuk menguji seberapa kuat dia sebenarnya, dia tiba-tiba berkata, rekan-rekan saudara senior dari sekte Xuan Dao, kalian semua bisa muncul sekaligus. Semua murid Xuan Dao sekte menjadi marah. Mereka semua diam-diam mengutuk Wang Lin karena terlalu sombong, tapi tidak satu pun dari mereka berani naik. Penatua Ouyang dan juga mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan tidak ramah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan tertawa. Sikapnya saat ini sama dengan sikap Zhou Peng sebelumnya. Dia bertanya, sekte Xuan Dao, apakah kalian terlalu takut untuk muncul secara bersamaan? Semua murid sekolah Heng Yue menjadi sangat bersemangat dan mulai mengkoordinasikan dengan keras. Apakah sampah dari sekte Xuan Dao terlalu takut untuk keluar? Kemana perginya semua kesombongan itu? Keluar, kakak senior Wang Lin tidak terpecahkan. Pukulan sekte Xuan Dao, tendang bangsek Xuan Dao, bahkan ludahnya bisa menenggelamkan sekte Xuan Dao. Kakak laki-lakimu tidak cukup baik. Kakak keduamu juga tidak cukup. Apakah kalian memiliki kakak laki-laki ketiga? Kalian semua, keluarlah bersama-sama. Liu Feng, keluar dan mati. Murid sekte Heng Yue menjadi semakin gaduh dan senyum Huang Long menjadi semakin lebar, sampai salah satu murid sekte Xuan Dao yang tidak tahan lagi akhirnya berteriak. Wang Lin, kamu terlalu sombong. Andalah yang ingin kami semua muncul. Rekan-rekan saudara bela diri, ayo kita pergi dan pukul dia. Itu benar. Ini permintaannya, jadi tidak melanggar aturan.
Sesepuh, ayo kita semua naik. Tetua, Wang Lin ini terlalu sombong. Ayo kita semua naik. Murid Sekte Suandao meminta untuk naik satu persatu. Penatua Ouyang mengatupkan giginya dan berkata, karena Sekte Heng Yue meminta, maka, siapapun yang ingin pergi, naiklah. Saat dia selesai berbicara, 3 murid segera melompat ke atas panggung. Segera, 7 hingga 8 murid naik ke atas panggung. Bahkan ada beberapa murid perempuan di antara mereka. Dengan teriakan dari seseorang, mereka semua mengeluarkan harta magis mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak keberatan sama sekali. Dia mengaktifkan teknik atraksi. Dia menciptakan beberapa tangan raksasa dan menyapukannya ke arah kepadatan orang. Tiba-tiba, beberapa orang terlempar terbang. Kemudian, dia mundur beberapa langkah dan tangan raksasa itu meraih murid-murid Sekte Suandao seperti mereka terbang dan melemparkan mereka ke kejauhan. Jeritan datang dari kerumunan. Para murid Sekte Suandao terlempar dari panggung satu persatu dan tidak dapat bangun setelah mereka mendarat. Semakin banyak Wang Lin bertarung, semakin dia terbiasa. Kontrolnya terhadap teknik atraksi menjadi lebih halus dan, setelah beberapa saat, hanya tersisa 3 orang. Salah satunya adalah Liu Feng. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan bom bau terakhir. Ekspresi Liu Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak peduli lagi dengan 2 orang lainnya. Dia berteriak, "Saudara Wang, kasihanilah. Saya menyerah, saya menyerah." Saat dia berbicara, dia dengan cepat mundur dan turun dari panggung. Dia sudah melihat apa yang terjadi pada Zhou Peng dan Yang Yi, jadi dia tidak ingin hal yang sama terjadi padanya. 2 orang terakhir adalah Sumu dan Lisan. Sumu melihat segalanya tidak berjalan baik. Dia dengan cepat menyerah dan dengan canggung turun dari panggung. Wajah Lisan dipenuhi kesedihan. Dia dengan keras berteriak pada Wang Lin, "Wang Lin, ayo. Gunakan bom bau terakhirmu padaku." Dengan kekuatannya, dia biasanya bukan orang terakhir yang tersisa, tapi, ketika dia naik ke panggung, dia langsung berpura-pura mati. Meskipun dia diinjak beberapa kali, itu sepadan demi masa depannya di sekte tersebut. Lisan merencanakan ini dengan baik. Jika dia juga terkena bom bau, seperti kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, maka dia mungkin akan merasa kasihan dan pemukulannya mungkin tidak seburuk itu. Wang Lin samar-samar tersenyum padanya. Dia menyingkirkan bom bau itu dan berkata, "Ini adalah harta karun, jadi tidak boleh digunakan sembarangan. Anda bisa turun dari panggung." Dengan teknik atraksinya, dia meraih Lisan seperti bayi perempuan kecil dan melemparkannya dari panggung. Penatua Ouyang dan 2 penatua lainnya sangat marah. Mereka berharap ada celah di tanah agar mereka bisa menggalinya sekarang. Wajah Huang Long penuh dengan kegembiraan saat dia berkata, "Teman Ouyang, siapa pemenang antara pertukaran kedua sekte kita?" Penatua Ouyang mendengus dan berkata, "Sekte Heng Yue Anda beruntung memiliki murid yang begitu baik. Pertukaran ini adalah kemenangan Anda. Tapi, apa yang saya katakan sebelumnya ada benarnya. Semua leluhur jiwa baru lahir Sekte Heng Yue Anda telah mati. Semua barang yang Anda inginkan ada di dalam tas pegangan ini. Selamat tinggal." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tas berisi pegangan terbang keluar. Huang Long menangkap tas berisi dengan ekspresi bijaksana. Penatua Ouyang berteriak dan, segera, awan hitam tiba di lokasinya. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah kelabang 1000 kaki. Tanpa berkata apa-apa, Tetua Ouyang mengambil 1 langkah dan melompat ke atas kelabang. Semua murid Sekte Suandao terbang ke kelabang dengan ekspresi malu, marah, dan banyak ekspresi lainnya. Melihat yang lain hendak pergi, mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Dia berteriak, "Rekan-rekan dari Sekte Suandao dan para tetua, saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal." Dengan itu, tubuhnya terbang ke depan dengan teknik atraksi dan berhenti di depan kelabang. Ekspresi Tetua Ouyang tetap tak tergoyahkan. Jika itu adalah murid lain dari Sekte Heng Yue, dia tidak akan repot, tapi kekuatan Wang Lin ini terlalu luar biasa, jadi dia menekan ketidakpuasan di dalam hatinya dan berkata, "Bicaralah." Wang Lin memandangi kelabang 1000 kaki dan dengan jujur berkata, "Saya ingin meminjam racun dari kelabang. Saya harap Tetua Ouyang akan setuju." Sebelum Tetua Ouyang dapat berbicara, semua murid Sekte Suandao menjadi sangat marah. Salah satu dari mereka berteriak, "Wang Lin, jangan memaksa kami terlalu jauh.
Wang Lin, kelabang ini adalah salah satu makhluk roh penjaga dari Sekte Xuan Dao kita. Bagaimana bisa racunnya dipinjamkan kepadamu hanya karena kamu memintanya? Kamu terlalu sombong. Tetua, orang ini terlalu tidak menghormati Sekte Xuan Dao kita. Saya meminta yang lebih tua untuk memberinya pelajaran. Kedua tetua lainnya tidak bisa berhenti mencibir. Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan senyum yang menakutkan. Junior, enyahlah. Aku tidak bisa mengganggumu. Huang Long dan para tetua lainnya dari Sekte Heng Yue semuanya melangkah ke pedang terbang mereka dan terbang di samping Wang Lin. Huang Long berkata dengan suara yang jelas, "Teman Ouyang, Sekte Xuan Dao-mu terlalu pelit. Itu hanya racun kelabang, bukannya dia meminta nyawanya." Ekspresi tetua Ouyang menjadi gelap. Dia melihat sekeliling dan pandangannya kembali tertuju pada Huang Long. Dia berkata, "Teman Huang Long, meminum sedikit racun bukanlah masalah besar, tapi bagi seorang junior yang berani menjadi begitu sombong adalah tindakan yang terlalu tidak menghormati Sekte Xuan Dao kita." Huang Long ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar tidak ingin terlalu mempermalukan Sekte Xuan Dao, karena berita yang mereka bawa terlalu mengejutkan. Jika berita itu benar, maka keseimbangan kekuatan di negara budidaya Zhao akan berubah. Wang Lin ragu-ragu sejenak. Dia pasti akan mendapat racun dari kelabang ini. Dia berkata kepada Penatua Ouyang, "Penatua Ouyang, saya hanya ingin sedikit racun kelabang. Aku berjanji tidak akan menyakitinya. Jika Anda setuju, saya bersedia menukarkannya dengan sesuatu." Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan pandangan mencemooh. Dia berkata, "Kamu hanya seorang junior kecil. Hak apa yang Anda miliki untuk berdagang dengan saya? Jika kamu mengambil harta yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Heng Yue, aku mungkin akan menukar satu tetes racun denganmu." Wang Lin mengerutkan kening. Dia diam-diam mencibir. Kemudian, dia mengaktifkan teknik atraksinya dengan kekuatan penuh dan meraihnya. Wajah Penatua Ouyang langsung berubah. "Junior, kamu berani." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang yang tampak tua keluar. Saat pedang terbang itu keluar, angin mulai berkumpul dan membentuk pedang raksasa di udara. Pedang itu diayunkan ke bawah. Saat pedang itu muncul, sedikit niat membunuh muncul di mata tetua Ouyang. Murid ini terlalu kuat dan dia akan menjadi andao di masa depan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan budidayanya. Wajah Huang Long menjadi gelap. Dia menyadari apa maksud Ouyang dan segera mengeluarkan pedangnya. Wang Lin tertawa. Teknik daya tariknya mencapai batasnya dan tangan tak kasat mata yang ia ciptakan menjadi terlihat. Dua tangan besar yang memancarkan cahaya putih muncul. Pusaran cahaya muncul di sekitar tangan dan seluruh awan di sekitarnya tersebar. Salah satu tangan raksasa itu mencengkeram leher kelabang. Tangan lainnya bangkit dan memblokir pedang yang turun. Pedang yang diayunkan melambat hingga terhenti di udara. Wajah Penatua Ouyang memerah saat dia menunjukkan ekspresi ngeri. Dua tetua lainnya mengatupkan gigi. Mengabaikan statusnya, seseorang mengeluarkan cahaya berwarna pelangi yang berubah menjadi pita berwarna pelangi. Itu melesat ke arah Wang Lin. Sementara itu, tetua lainnya melemparkan sepotong batu giok. 8 bola api hantu muncul dan menembak ke arah Wang Lin. Gelombang panas yang kuat mencapai Wang Lin, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menciptakan tangan lain dengan teknik atraksinya. Tangan itu menciptakan pusaran angin di sekelilingnya, menyebabkan api hantu itu memudar. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Huang Long meraung marah dan membentuk segel dengan tangannya. Pedang terbangnya, bulan ungu, melesat ke arah pita berwarna pelangi. Menggunakan waktu ini, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju kelabang 1000 kaki. Dengan teknik atraksinya memegang kelabang, sekeras apapun ia berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di kepala kelabang dan mengaktifkan energi spiritualnya. Kelabang melolong menyakitkan dan mengeluarkan kabut hitam. Semua ini hanya berlangsung beberapa detik. Bahkan belum ada yang punya waktu untuk bereaksi. Tetua kedua sekte berdiri di kedua sisi kelabang, siap bertarung. Ketika Daosu melihat kelabang mengeluarkan racunnya, dia takut Wang Lin tidak memiliki apapun untuk menahan racunnya, jadi dia melambaikan lengan bajunya dan membuang botol putih. Dia berteriak, "Murid Wang Lin, gunakan ini untuk menahan racun." Setelah itu, dia mengambil pedang terbangnya dan mulai melawan sesepuh sekte Xuan Dao yang mengeluarkan api hantu.
Ketiga tetua sekte Suandao sangat marah karena mereka dihentikan oleh tetua sekte Hang Yue dan tidak dapat menghentikan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat kelabang itu mengeluarkan racunnya, dia segera mundur sedikit. Dia mengambil botol itu dan menggunakan energi spiritualnya untuk memindahkan racun ke dalam botol. Penatua Ouyang dengan marah berteriak, "Sekte Hang Yue, kamu sudah keterlaluan." Huang Long diam-diam menghela nafas. Dia menyingkirkan pedangnya dan mundur. Semua tetua lainnya melakukan hal yang sama. Wajah Wang Lin menunjukkan sedikit penyesalan. Racun kelabang ini bisa menjadi obat untuk penyakit ayahnya, sehingga ia bertekad untuk mendapatkannya apapun yang terjadi. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Elder Ouyang, racun kelabang ini sangat penting bagi saya. Saya memiliki sesuatu yang dapat dianggap sebagai perdagangan yang adil untuk itu." Dengan itu, dia mengeluarkan botol giok yang tampak sangat normal. Botol itu berisi air sungai yang ditimbunnya dari belakang gunung. Wajah Penatua Ouyang cemberut. Dia hendak berbicara ketika dengan hati-hati memindai botol giok itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya mendengar bahwa, 500 tahun yang lalu, beberapa pembudidaya jiwa baru lahir dari sekte Hang Yue menciptakan tempat budidaya dengan energi spiritual beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Saya kira cairan ini berasal dari sana." Saat tutup botol dibuka, aura kekuatan spiritual yang kuat keluar. Huang Long menatap botol giok itu, lalu mengusap janggutnya. Dia berkata, "Bocah ini." Dia bahkan mengeluarkan sebotol air sungai. Penatua Ouyang bersinar. Dia menimbang botol di tangannya, lalu berkata, "Teman Huang Long, sekte Hang Yue Anda memiliki murid yang sangat baik. Selamat tinggal." Dengan itu, dia melirik Wang Lin. Setelah merenungkan beberapa saat, dia mengirim pesan kepada Wang Lin, keponakan murid Wang, "Aku bisa membiarkan masalah racun kelabang ini berlalu, tapi sekte Hang Yue tidak lagi memiliki leluhur jiwa yang baru lahir di belakang mereka, jadi tetaplah di rumahmu, risiko pribadi." Dengan itu, dia menyentuh kelabang 1000 kaki. Kelabang itu menyorot Wang Lin dan terbang ke utara. Pada saat itu, Wang Lin memperhatikan bahwa, di atas kelabang itu, ada sepasang mata menarik yang sedang merawat. Dia tercengang. Pikirannya masih bergema dengan kata-kata tetua Ouyang. Sebagai pemiliknya menampilkan mata yang menarik itu, setelah melihat orang itu sekali, dia bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Setelah sekte Suandao pergi, seluruh puncak pinus menjadi sunyi. Mata Huang Long menyapu area tersebut. Sambil tersenyum, dia berkata, "Pertukaran hari ini dimenangkan oleh sekte Hang Yue-ku. Semua murid batin akan diberi pahala. Kalian semua bisa pergi ke rumah pil untuk mendapatkan bias pil pengumpul energi spiritual. Anda semua harus mengikuti teladan Wang Lin." Semua murid dalam mulai mengeksploitasi satu persatu. Sampai sekarang, tidak ada lagi yang berani menyebut sampah. Hati Wang Zuo berada dalam kekacauan. Dia berkata kepada Suandao, "Guru, murid ingin memasuki jalan hidup dan mati. Saya tidak akan lagi menyibukkan diri dengan urusan lain." Dao Su menghela nafas. Wang Zuo adalah murid favoritnya, jadi dia mengetahui masalah antara Wang Lin dan Wang Zuo. Dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baik, Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk bersembunyi dari Wang Lin juga." Wang Zuo tersenyum pahit, tapi tidak mengucapkan kata pun. Huang Long berbicara lagi. "Kalian semua boleh pergi. Wang Lin, aku ikut." Wang Lin mengangguk, tatapannya menyapu dan menarik perhatian pada kakak ketiga Lu Yun. Dia berkata, "Kakak ketiga, tunggu sebentar." Lu Yunji menghubungkan. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Wang saudara Wang, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Jika Anda memerlukan pil pengumpul energi spiritual, saya masih memiliki banyak yang tersisa dan dapat memberikannya kepada Anda." "Kakak ketiga, ada sesuatu yang aku inginkan darimu, pembantumu, Wang Hao." Wang Lin menatap Lu Yunji. Sebelumnya, dia tidak cukup percaya diri untuk melawan Lu Yunji, jadi dia tidak membantu Wang Hao. Tapi, setelah pertempuran ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dirinya. Ekspresi Lu Yunji menjadi tidak tenang. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Wang Lin, bahwa Wang Hao adalah penolongku dan sangat penting dalam pembuatan pilku, jadi aku tidak setuju." Huang Long berdiri di samping, sangat bingung, dan berteriak, "Lu Yunji, itu hanya penolong.
Seberapa penting dia? Wajah Lu Yunji sangat pahit. Dia memutuskan untuk mengambil keputusan dan berkata, "Kepala sekte, murid tidak bisa patuh." Wang Hao sudah. Ekspresi Wang Lin dengan cepat berubah. Dia bergerak seperti kilat menuju puncak Hang Yue. Huang Long dan para tetua lainnya bingung dan mengikuti di belakang. Dao Su meraih Lu Yunji sambil mengikuti Wang Lin. Segera, Wang Lin tiba di atas rumah pil di halaman utama. Dia mengamati area itu dengan akal sehatnya dan dengan cepat menemukan kekuatan hidup Wang Hao yang lemah di ruang belakang. Saat dia memasuki ruangan, kemarahannya mencapai batasnya. Di ruangan besar itu ada tungku pil raksasa dengan Wang Hao duduk bersila di dalamnya. Kekuatan hidupnya semakin lemah. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia menggerakkan tangannya dan mengirimkan teknik ketertarikannya untuk meraih Wang Hao. Saat tangan yang terbentuk oleh teknik tersebut mendekat ke pil tungku, cahaya berwarna pelangi keluar dari tungku dan dinyalakan dengan tangan tersebut. Wang Lin dengan dingin. Segera, kekuatan teknik tarik-menarik mencapai puncaknya dan memecahkan cahaya berwarna pelangi. Wang Lin dengan lembut meraih Wang Hao dan meletakkannya di tanah. Dia meletakkan tangannya di dahi Wang Hao dan tetap diam. Pada saat itu, Huang Long dan para tetua lainnya juga tiba. Penatua menatap Mupil, lalu ke Wang Hao. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Fire Furnace Trail." Dao Su dengan hati-hati memandang Lu Yunji yang ada di tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata, "Lu Yunji, kamu sungguh punya nyali. Meskipun uji coba tungku api ini tidak dilarang, Anda hanya dapat menggunakannya pada orang di luar sekte, dan tidak pernah pada siapapun di dalam. Apakah kamu lupa?" Wajah Lu Yunji benar-benar pucat. Dia berlutut di tanah dan berbisik, "Murid datang, bergabung dengan sekte, dan menjadi muridmu pada usia 15 tahun. Sudah 25 tahun dan murid masih terjebak di lapisan ke-6. Murid tidak mau menyerah. Setelah uji coba tungku api ini selesai, pil tersebut tidak hanya dapat memperpanjang hidup saya, tetapi juga memberi saya kesempatan untuk menerobos, jadi saya harus mencobanya, apapun yang terjadi. Wang Hao ini adalah penolong pribadi saya. Menurut aturan sekte, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, dan dia bukan bagian dari sekte, jadi saya tidak melakukan kesalahan apapun." Wang Lin membuka matanya. Sebelumnya, nyawa Wang Hao dalam kondisi kritis, namun setelah ia mengirimkan energi spiritual ke tubuh Wang Hao, ia mampu menyelamatkan nyawa Wang Hao. Setelah dia mendengar kata-kata Lu Yunji, dia mendengus beberapa kali. Huang Long mengerutkan kening. Di satu sisi adalah si jenius Wang Lin, dan di sisi lain adalah murid setia selama 25 tahun, Lu Yunji. Dia merasa keputusan ini sangat sulit untuk diambil. Setelah merenung sejenak, dia membuat keputusan dan berkata kepada Dao Su, "Saudara junior Dao Su, kamu bertanggung jawab atas tindakan disipliner. Bagaimana kamu ingin menghadapi Lu Yunji?" Saat Dao Su mendengar ini, dia segera memahami keputusan kepala sekte dan berkata, "Lu Yunji akan mengasingkan diri selama 20 tahun. Huang Long mengangguk dan menoleh ke Wang Lin. Dia dengan ramah berkata, "Wang Lin, mulai sekarang, Wang Hao ini akan menjadi murid batiniah. Anggap saja itu dibuat-buat untuknya. Mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi mencari masalah pada Lu Yunji. Lagi pula, kalian semua berada di sekte yang sama." Wang Lin melirik Lu Yunji dan berkata, "Murid patuh." Huang Long melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Oke, karena masalahnya sudah terselesaikan, Dao Su, kamu urus masalah ini di sini, termasuk mundurnya Wang Hao. Wang Lin, ikuti aku." Dengan itu, dia keluar dari kamar dan kemudian melayang ke udara. Dao Su memandang Wang Lin dan tersenyum, "Murid keponakan Wang Lin, jangan khawatir dan serahkan Wang Hao padaku. Selama dia masih hidup, saya akan menemukan cara agar dia pulih." Wang Lin sedikit mengangguk. Setelah melihat Wang Hao, yang wajahnya sudah sedikit pulih, dia meninggalkan rumah pil dan mengikuti Huang Long. Wang Lin telah memikirkan ini sepanjang waktu. Dia mengerti sepenuhnya mengapa kepala sekte Huang Long ingin berbicara dengannya sendirian. Tak lama kemudian, Huang Long membawa Wang Lin ke aula utama. Lalu, dia tiba-tiba berteriak, "Wang Lin, kamu sungguh punya nyali." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Kepala sekte, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja." Huang Long mendengus dan berkata, "Selama pertukaran itu,
teknik apa yang sebenarnya kamu gunakan? Wang Lin terkekeh dan berkata, teknik atraksi. Jika kepala sekte tidak mempercayaiku, kamu bisa melihat lebih dekat. Dengan itu, dia mengaktifkan teknik atraksi dan meraih semua meja dan kursi di aula utama. Setelah menyuruh mereka mengelilingi ruangan beberapa kali, dia mengembalikan mereka ke tempat semula. Huang Long dengan cermat memeriksa tekniknya, lalu mulai merenung. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, sebelumnya, kamu jelas-jelas berada di lapisan ketiga dan, bahkan sekarang, kamu masih terlihat seperti berada di lapisan ketiga. Bagaimana kamu bisa mempunyai kekuatan sebesar itu? Sebenarnya kamu berada pada level berapa? Wang Lin, katakan yang sebenarnya. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi pahit dan berkata, murid tidak begitu mengerti. Saya terus berkultivasi dan menjadi seperti ini. Adapun level apa yang telah saya capai, murid tidak tahu. Huang Long menatap Wang Lin dan berkata, dengan suara yang dalam, Wang Lin, kamu masih tidak mau memberitahuku. Wang Lin dengan masam tersenyum dan berkata, murid benar-benar tidak tahu. Huang Long diam-diam menghela nafas. Dia tidak ingin terlalu menekan Wang Lin karena, tidak peduli apapun, Wang Lin masih menjadi murid sekte Heng Yue, dan dia juga baru saja melakukan pelayanan yang baik pada sekte tersebut. Dia juga kemungkinan besar akan menjadi bintang di antara murid-murid batin. Memikirkan hal itu, ekspresinya menjadi ramah dan berkata, apa isi botol yang kamu berikan kepada sekte Suandao? Wang Lin terkekeh. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 botol kecil. Dia menyerahkannya kepada Huang Long dan berkata, kepala sekte membicarakan hal ini. Kepala sekte seharusnya mengetahui hal ini lebih baik dari saya. Itu hanya air sungai dari belakang gunung. Huang Long melihat botol-botol itu dan mendengus. Air sungai dari belakang gunung tidak boleh dikeluarkan. Saya akan mengambil 2 botol ini. Anda bisa pergi dan beristirahat. Ingatlah untuk datang menemui saya besok dan saya akan membawa Anda ke perpustakaan kitab suci untuk menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk Anda, katanya. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dalam perjalanan keluar, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Meskipun budidayanya saat ini tinggi, satu-satunya tekniknya adalah teknik atraksi. Setelah Wang Lin pergi, Huang Long berbalik. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Penatua Sangguan, menurut Anda apa yang dikatakan Wang Lin itu benar? Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah biru berjalan ke aula utama. Wajahnya sangat muram. Berapa banyak yang benar? Huang Long, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa lelaki kecil itu tidak mengatakan satu kata pun yang sebenarnya? Huang Long mengungkapkan ekspresi malu. Ini adalah salah satu dari 10 tetua pembangun yayasan. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah hal yang paling penting. Dia sebagai kepala sekte dan sesama saudara bela diri sebagai tetua hanyalah sebuah kedok untuk dunia luar. Aturan dari sekte Heng Yue adalah jika seseorang mencapai tahap foundation building, mereka bisa menjadi penatua dan menikmati hak istimewa peran tersebut. Jika seseorang mencapai formasi inti, maka mereka akan menjadi salah satu tetua sejati dari sekte Heng Yue, dan jika seseorang mencapai jiwa yang baru lahir, maka mereka akan dianggap sebagai leluhur dari sekte Heng Yue. Biasanya, 10 tetua pembangun fondasi berada dalam pelatihan tertutup, tetapi, setelah mendengar berita mengejutkan dari sekte Suandao, Huang Long dengan cepat menemukan 10 tetua untuk memberitahu 2 tetua sejati formasi inti tentang masalah ini. Kemunculan Wang Lin sangat tidak terduga bagi Huang Long, jadi dia mengambil kesempatan untuk membawa Wang Lin ke sini untuk menanyainya dan meminta para tetua Foundation Building menanyainya juga. Penatua Sangguan melihat botol-botol di tangan Huang Long. Dia memindai mereka dengan akal sehatnya, lalu berkata, bocah kecil ini mengatakan satu hal yang benar. Ini memang air sungai dari belakang gunung, dan jika dikonsumsi setiap hari akan membantu budidaya. Huang Long ragu-ragu sejenak. Elder Sangguan, menurut Anda apakah teknik yang digunakan Wang Lin benar-benar teknik atraksi? Dia bertanya. Penatua Sangguan memandang Huang Long dan berkata, saya melihat pertandingannya dan saya dapat memastikan bahwa teknik yang dia gunakan benar-benar adalah teknik atraksi. Ekspresi Huang Long berubah drastis. Apakah ini benar-benar teknik atraksi? Tapi bagaimana dia bisa begitu kuat sehingga bisa menangkap harta magis? Dia bertanya.
Penatua Sangguan dengan dingin mendengus dan berkata, teknik apapun, setelah berlatih dalam jangka waktu yang lama, akan memiliki efek khusus, meskipun itu tidak berarti apa-apa bagi para penggarap foundation building. Teknik atraksi ini merupakan teknik paling dasar dalam dunia budidaya. Apakah memahami bahwa semakin dasar tekniknya, semakin panjang sejarahnya? Huang Long dengan cepat mengangguk setuju. Penatua Sangguan merenung sejenak, lalu berkata, kultivasi anak ini memang berada di lapisan ketiga, tetapi dia memiliki terlalu banyak energi spiritual di tubuhnya, jadi saya tidak dapat memeriksa semuanya dengan jelas. Dugaan saya adalah kekuatannya adalah kondensasi ki lapisan ke-14, jadi dia seharusnya bisa mencapai tahap foundation building segera. Tidak apa-apa bagi murid seperti ini untuk mengetahui rahasianya, karena sekte tersebut berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sekte Suandao memang pantas disebut sekte kecil. Mengirim beberapa junior kondensasi ki sebagai penatua dan berani mencoba memenangkan Wang Lin di depan kita dengan transmisi suara. Huang Long tercengang. Dia tidak bertanya lebih jauh tentang transmisi suara, tapi bertanya, Huang Long patuh. Penatua Sangguan, mengenai masalah leluhur. Penatua Sangguan menghela nafas. Kerutan muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, para leluhur belum mengirimkan pesan apapun selama 30 tahun, saya khawatir sayangnya, ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan apapun. Jika Sekte Suandao benar-benar menginginkan puncak Hang Yue, maka tidak ada yang bisa kami lakukan. Negara Zhao adalah tempat yang luas dan akan mempunyai tempat untuk Sekte Hang Yue kita. Setelah dua tetua sejati masuk ke Nas Chen Shou, semua penghinaan ini akan terbayar. Huang Long tersenyum pahit dan mengangguk dalam diam. Adapun Wang Lin, setelah dia keluar dari aula utama, semua murid dalam memberi jalan untuknya dan penuh rasa hormat. Perlakuan ini sangat berbanding terbalik dengan hari sebelumnya. Kekuatan, di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Wang Lin merasa sedikit emosional saat dia berjalan kembali ke Taman Sun Dazu. Saat dia masuk, dia langsung melihat Sun Dazu berjalan dengan senyuman di wajahnya. Murid yang baik, guru sudah lama menunggumu. Di sini, siapkan beberapa guru teh pemulihan kualitas terbaik untuk Anda. Ini akan membuat Anda merasa jauh lebih baik setelah meminumnya. Dengan itu, dia mengambil cangkir dari meja batu di taman dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Perilaku Sun Dazu berubah terlalu cepat, menyebabkan Wang Lin sedikit terkejut. Sun Dazu melihat ekspresi Wang Lin. Dia dengan canggung tersenyum dan berkata, dengan tatapan tulus di matanya, Wang Lin, sebagai gurumu, aku tidak begitu baik dan kami memiliki banyak kesalahpahaman. Wang Lin tidak mengambil cangkirnya. Dia mengamati teh dengan akal ilahi dan menemukan fluktuasi energi spiritual. Dia berkata, murid lelah, jadi saya tidak akan minum teh ini. Sun Dazu dengan cepat berkata, lelah. Kalau begitu kamu harus istirahat. Tempat Anda menginap sebelumnya terlalu kecil. Mulai hari ini, kamu bisa tinggal di kamarku. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya sangat berhati-hati. Harus dikatakan bahwa, di dalam sekte tersebut, Sun Dazu adalah orang yang paling curiga terhadapnya, jadi Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya tidak akan tinggal lama. Saya akan kembali ke gunung belakang untuk mengikuti pelatihan tertutup dalam beberapa hari. Sun Dazu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi Wang Lin segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sun Dazu melihat teh di tangannya. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dengan senyum tipis di wajahnya dan menatap Sun Dazu dengan serius. Wajah Sun Dazu tiba-tiba menegang dan dia berkata, murid yang baik, apakah ada hal lain? Wang Lin mengungkapkan ekspresi sarkastik. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Guru, Anda terlihat sangat gugup. Jantung Sun Dazu berdetak kencang. Dia mundur 2 langkah dan mendapatkan kembali ketenangannya. Guru memang gugup. Anda, sang murid, jauh lebih kuat dari saya. Saya baru berada di lapisan kelima kondensasi Qi, katanya. Wang Lin melihat tehnya dan berkata, Guru, minumlah teh ini untuk murid. Ekspresi Sun Dazu tiba-tiba berubah dan dia memaksakan senyum. Apa ini? Jika kamu tidak mau meminumnya, aku akan membuangnya saja. Dengan itu, dia melemparkan cangkir itu ke tanah dan mundur beberapa langkah lagi, sampai kakinya berada di gerbang.
Guru, minumlah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya. Cangkir yang jatuh ke tanah berhenti dan melayang menuju Sun Dazu. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa Sun Dazu memiliki niat bermusuhan. Memang ada yang salah dengan tehnya. Ekspresi Sun Dazu menjadi tidak tenang. Setelah merenung dalam waktu lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Wang Lin, sepertinya kamu masih salah paham tentang gurumu. Anda yakin ada yang salah dengan teh ini? Baiklah, aku akan meminumnya. Sun Dazu mengambil teh dan meminumnya. Kemudian, dia melemparkan cangkir itu ke tanah dan berkata, dengan perasaan tidak puas, bolehkah? Kepala sekte meminta saya untuk berbicara dengannya. Akan buruk jika aku terlambat. Jika ada hal lain, mari kita bicara nanti. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tubuhnya. Ekspresi Sun Dazu berubah dan dia dengan cepat mundur, tapi bagaimana lapisan kelima? Budidayanya bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Sesaat kemudian, dia tiba di sebelah Sun Dazu. Matanya berbinar dan dia menamparkan dada Sun Dazu sebelumnya. Ketika Sun Dazu meminum teh, dia menyadari bahwa Sun Dazu tidak benar-benar meminum teh tersebut, tetapi mengelilinginya dengan energi spiritual. Dengan menyimpulkan itu, energi spiritual Sun Dazu disebarkan dan teh dengan cepat larut ke dalam tubuh Sun Dazu. Ekspresi Sun Dazu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi yang mengandung sedikit kemarahan. Dia dengan cepat berkata, Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh gurumu? Jika kamu membunuhku, Sekte Heng Yue tidak akan memaafkanmu. Wang Lin tetap diam. Dia mengirimkan akal sehatnya dan menemukan bahwa teh telah larut seluruhnya di tubuh Sun Dazu. Kemudian, dia merasakan potongan kabel dari teh ke kepala Sun Dazu. Sun Dazu juga merasa ada yang tidak beres, tapi sebelum dia bisa berbicara, benda seperti kawat itu sudah mencapai kepalanya. Seketika itu juga, ekspresi muramnya mulai mengendur. Wang Lin menatap Sun Dazu dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi Sun Dazu tampak agak membosankan. Dia merenung sedikit, lalu bertanya, Guru, murid tidak mencoba membunuhmu, tetapi kamu mencoba bertindak melawan saya. Namun, jika guru benar-benar meminum tehnya, saya tidak akan melakukan ini. Ekspresi Sun Dazu tetap datar. Dia segera berkata, tehnya tidak boleh diminum. Wang Lin tercengang. Dia dengan hati-hati memeriksa Sun Dazu beberapa saat, lalu bertanya, mengapa tidak diminum? Sun Dazu berkata, dengan ekspresi membosankan, ada rumput nematoda 3 benang di dalam teh. Mata Wang Lin berbinar. Apa efek yang dimiliki rumput nematoda 3 benang? Dia bertanya, kemampuan mengendalikan orang yang meminumnya dalam waktu singkat. Ini adalah bahan utama untuk membuat boneka. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Mengapa kamu ingin aku mengambil? Dia bertanya, sejak saya mengetahui bahwa Anda memiliki labu itu, saya memiliki keraguan di hati saya, jadi saya menerima Anda sebagai murid saya. Awalnya, saya ingin membawa Anda ke lapisan pertama sehingga saya bisa menggunakan teknik pencarian jiwa pada Anda, tetapi saya telah memberi Anda rumput penyebaran energi spiritual, jadi saya pikir Anda akan memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai lapisan pertama, dan menyerah pada gagasan itu. Dalam kompetisi, Anda tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang besar, jadi saya pikir Anda pasti memiliki lebih banyak labu itu, dan bahkan rahasia lainnya. Saya ingin meningkatkan saya juga, jadi saya berpikir untuk memberi Anda teh ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa itu rumput hamburan energi spiritual? Juga, apakah kamu sudah memberi tahu orang lain tentang aku? Dan kenapa kamu tidak menggunakan rumput nematoda 3 benang ini padaku sebelum energi spiritual digunakan untuk membantu menghilangkan semua kultivasi Anda? Mengenai masalahmu, aku tidak pernah memberitahu siapapun. Saya tidak ingin orang lain selain saya mencuri labu tersebut, dan, setelah itu, segalanya berubah terlalu tiba-tiba, jadi berbicara sekarang malah akan menyakiti saya, jadi saya memutuskan untuk bertindak. Untuk rumput nematoda benang 3, saya belum memilikinya sebelumnya. Saya mendapatkannya dari seorang kultivator lain ketika saya meninggalkan gunung tahun lalu. Penggarap tersebut mengatakan bahwa jika digunakan pada penggarap di bawah gedung fondasi, tingkat keberhasilannya adalah 90%. Saya awalnya ingin menggunakannya pada Lun Yunji, untuk mengambil beberapa pil darinya.
Wang Lin menjadi marah dan mencibir. Apakah kamu tidak takut aku mengetahuinya? Untuk menemukan rahasia yang kamu simpan, aku tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Saya sudah tua. Jika saya tidak berkembang, maka saya tidak akan pernah bisa mencapai pembangunan fondasi seumur hidup saya. Sebenarnya, saya tidak yakin apakah Anda akan kembali hari ini, jadi saya memutuskan untuk berjudi dan menyiapkan teh ini. Jika kamu kembali, aku akan menawarimu teh, dan jika tidak, aku berasumsi kamu akan menjadi kepala sekte dan akan tinggal di gunung belakang hampir sepanjang waktu, jadi aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertindak. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia dengan dingin bertanya, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kepala sekte sedang mencarimu. Benarkah itu? Tidak. Saat kata-kata Sun Dazu keluar, mata Wang Lin berbinar dan dia membanting tangannya ke kepala Sun Dazu. Darah mulai mengalir dari lubang Sun Dazu dan dia jatuh ke tanah. Wang Lin menatap tubuh Sun Dazu. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan itu adalah gurunya. Setelah merenung lama, Wang Lin menyingkirkan tubuh Sun Dazu. Dia berjalan keluar dari sekte Heng Yue dengan ekspresi membosankan sampai dia mencapai gunung, lalu melemparkan tubuhnya ke bawah. Bersambung.